Fans anime atau sebutan alternatifnya di antara lain adalah anime lovers, otaku, dan juga wibu. Entitas yang bernama fans anime ini mempunyai dilema dan fase hidupnya tersendiri, sama seperti Homo sapiens pada umumnya. Aku adalah fans anime, begitu juga kamu. Tapi ingat, kita tidak sendirian. Kita adalah ras yang unik, terjebak di antara dunia dua dimensi dan juga kenyataan. Dan ini adalah fase hidup kita. Semuanya dimulai dari fase karbit. Ciri khas fase ini adalah kamu baru tahu tentang dunia peranimean, mau itu dari TikTok, dari Facebook, dari YouTube, atau sosmed lainnya. Kamu ngaku kalau kamu itu fans anime sejati, padahal aslinya baru nonton 3 anime doang, dan itu pun shonen semua. Woi, aku udah nonton Demon Slayer, Attack on Titan, dan Jujutsu Kaisen. Aku udah anime banget nggak sih? Oh my god, Demon Slayer episode 19, epic banget. Tanjiro jurus api muter-muter kayak gasing. Wallpaper kamu kalau nggak Nezuko ya Gojo Satoru bilangnya aku suka lagu Jepang, padahal cuma denger You Are My Special sama Bling Bang Bang Born yang kadang lewat di FYP sosmed dengan keras-keras pakai speaker tetangga. Tetanggamu sekarang lebih tahu opening anime daripada kamu tahu nama mereka. Selamat, kamu adalah sumber utama kebisingan RT. Drip yang kamu pakai itu adalah baju Attack on Titan yang lagi diskon 90% yang kamu beli dari Shopee dan juga Cangcut Gusion bekas abangmu. Nonton anime itu bukan buat menikmati, tapi buat dapat pacar cosplayer dan akhirnya keseret drama. Mimpi, pacar cosplayer. Realita, jadi admin grup penuh om-om yang suka debat waifu. Masuk grup anime di WhatsApp buat cari loli dan minta voice note mereka, tapi tanpa tahu kalau mereka itu aslinya om-om yang pakai voice changer. Suara Zeta kok lebih maskulin ya, pikirmu? Spoiler! Ya emang bener om-om. Bikin status WA, ternyata di hidup dia gua cuman NPC. Sambil pakai lagu slow reverb. Padahal aslinya mah NPC aja bukan, kamu tuh udah kayak side quest yang dilewatin sama dia. Menyedihkan tapi faktanya emang begitu. Tiap ada orang nanyain rekomendasi anime, jawabnya oh Boku no Pico ada di Nekopoi karena menurut mereka itu masih lucu, padahal udah jadul. Para wibu yang bilang kayak gitu udah pada jadi fosil. Tapi setelah semua itu kamu sadar anime itu nggak cuman shonen doang. Kamu sedikit-sedikit mulai mengapresiasi anime. Benar, kamu temanku telah mengalami apa yang aku sebut dengan fase kebangkitan. Di fase ini kamu sudah mengetahui keberadaan anime musiman. Kamu mulai membuat akun My Anime List pertamamu atau nulis semua anime yang pernah kamu tonton di buku catatan. Di sini juga kamu mulai mendengar kata isekai. Kamu mulai menonton anime isekai. Kamu bernafas isekai, makan isekai, berak isekai. Kehidupanmu itu 90% ditenagai oleh isekai. 10%-nya lagi apa katamu? Forno Nana dari M. Pada titik ini, kamu udah menonton semua video yang berjudul 10 karakter anime yang menyembunyikan kekuatannya. Karakter ini pura-pura lemah, padahal aslinya kuat. Dia dihianati jadi OP lalu balas dendam. Dari channel YouTube kesukaanmu. Setelah bosan dengan isekai, kamu explore lagi ke dunia romcom kayak Otonari no Tenshi, Alia ngomong Rusia, Rental Kanojo, dan anime harem lainnya dengan kata hati, seharusnya itu aku, bukan dia untuk memenuhi fantasi mimpi basahmu. Berkat anime-anime itu, akhirnya kamu menyadari daya tarik dari karakter anime dan memanggil mereka sebagai waifu atau husbandomu. Kamu mulai membangun rasa cinta terhadap mereka. Foto profilmu, wallpapermu, cangkirmu, bahkan cangcutmu semuanya kamu ubah menjadi foto dia. Kalau kamu punya duit, kamu beli figurnya. Kalau nggak punya duit pun kamu print sendiri waifu atau husbandomu di kertas lalu tempel di dinding kamarmu. Cinta itu buta, juga murah kalau kamu punya printer dan selotip. Kamu mulai menggunakan kata-kata yang mereka katakan sebagai status WA-mu. Manusia hanyalah alat. Selama aku jadi pemenang di akhir, itu saja yang penting. Ada dua tipe orang pada fase ini. Orang yang menyembunyikan kebangkitannya dan orang yang full bangkit kayak Raja Iblis. Orang yang menyembunyikan kebangkitannya itu pada umumnya jarang bicara. Seperti Oreki, bilangnya menghemat energi padahal aslinya cuma malas aja. Mereka berpikir orang-orang yang menikmati masa muda adalah sampah dan diam-diam menginginkan kehancuran dunia. Anime favorit mereka adalah Classroom of the Elite dan Hyoka. Bukan karena story-nya, tapi mereka suka berpikir kalau MC-nya adalah gambaran diri mereka sendiri. Spoiler alert, bukan. Orang yang full bangkit adalah orang yang urat malunya udah putus. Mereka tidak memikirkan pendapat orang lain. Pakai hoodie ahegao di tempat umum, bawa bantal istri ke event.
Anime favoritnya adalah High School DxD, Shinmaima no Testament, dan Overflow karena susunya gede-gede. Di fase ini, kamu udah mengkonsumsi anime lebih banyak dari apa yang orang biasa bisa konsumsi. Kamu bahkan lebih tahu jadwal anime seasonal lebih baik dari jadwal kerja atau jadwal pelajaranmu sendiri. Dan kamu rating semua anime yang kamu tonton itu 10 dari 10. Benar, kamu sudah membuang kemanusiaanmu dan menjual jiwamu ke dewa anime. Tapi semuanya akan berakhir pada waktunya dan kamu akan memasuki fase mencari jati diri. Pada fase ini, kamu udah mulai lelah dengan anime musiman yang penuh dengan hype dan mulai mencari makna yang lebih dalam dari dunia peranimean. Nonton anime mainstream itu kayak Demon Slayer, Jujutsu Kaisen itu udah nggak memenuhi hasratmu lagi. Kamu mulai menjelajahi anime masterpiece pada masanya. Kamu, kawanku, mulai mendapatkan apa yang dinamakan dengan selera. Di titik ini, kamu menyadari kalau visual yang bagus itu cuma bonus. Penulisan cerita, karakter, dan dunia yang dalam adalah segalanya, dan mulai sadar kalau storytelling itu ibarat jiwa dari setiap karya. Di sini juga kamu mulai melihat makna dan nilai-nilai yang coba disampaikan anime. Hachiman misalnya, dia itu bukan karakter yang keren, tapi dia itu adalah karakter yang memakai topeng, berkorban demi orang lain, karena dia nggak tahu cara mengekspresikan perasaannya sendiri ke mereka. Dan tiba-tiba kamu merasa relate dengan dia, bukan karena menyendiri itu keren, tapi karena struggle-nya, masalah yang ia hadapi. Kamu melihat Violet mempelajari emosi manusia, merasakan apa yang karakter di anime itu rasakan ketika kehilangan orang yang mereka sayangi. Perjalanan Thorfinn berubah dari karakter yang naif dan hanya peduli dengan membunuh menjadi orang dewasa yang penuh perasaan. Aku tidak punya musuh, dan tiba-tiba kamu teringat bahwa hidup itu lebih dari sekedar balas dendam dan kebencian saja. Isekai? Apa itu? Setiap kali muncul rekomendasi 20 karakter anime yang ke isekai gara-gara ditabrak truk, kamu tandain tidak tertarik di YouTube dan mulai berpikir, kenapa setiap MC di isekai itu harus OP dan dikelilingi harem? Di mana tantangan hidupnya? Di mana karakter developmentnya? Setelah kamu selesai menonton semua anime masterpiece 20 tahun ke belakang, disitulah kamu akan merasakan apa yang namanya periode kehampaan. Ini bukanlah anime burnout biasa, ini lebih seperti krisis eksistensi yang dihadapi semua fans anime. Scrolling berjam-jam di My Anime List mencari anime yang bagus, tapi tidak ada yang bisa memenuhi hasratmu karena kamu telah merasakan puncak dari dunia anime. Putus asa, kamu mulai mencoba anime slice of life yang dulu kamu anggap membosankan. Di anime slice of life, kamu menemukan bahwa tipe story yang santai itu penuh makna. Obrolan santai antar karakter tiba-tiba terasa lebih dalam daripada adegan perang besar-besaran. Bagaimana bisa? Padahal tidak ada ledakan yang epik, tidak ada animasi yang mewah, cuma karakter berinteraksi satu sama lain. Benar, kamu mulai menghargai nuansa kompleks hubungan manusia. Dari obrolan tentang mancing sampai ke kekhawatiran kecil sehari-hari, semuanya terasa dekat di hati. Kamu memandang anime itu bukan hanya sekedar sebagai hiburan saja, tapi sebuah seni yang penuh arti. Dan disitulah kamu sadar, perjalanan menemukan jati diri ini adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Setelah kamu melewati fase-fase itu, kamu menyadari bahwa kamu semakin tua. Sudah nggak ada waktu lagi buat nonton anime 24 jam per 1 minggu. Tanggung jawabmu kini bukan untuk diri sendiri lagi, tapi untuk orang lain juga. Waktumu yang dulu terasa seperti tidak terbatas, kini selalu merasa kurang. Kamu kehilangan semua kekuatanmu untuk nonton ratusan anime seperti dulu. Yang dulu nonton anime 26 jam sehari, tapi sekarang satu episode pun udah kayak beban hidup. Kamu, kawanku, telah kembali menjadi orang-orang yang dulu kamu benci ketika berada pada fase-fase sebelumnya. Benar, normis. Kamu telah beregresi kembali menjadi karbit yang cuma nonton anime-anime populer dan isekai untuk melepas penat kerjaan. Udahlah, nggak usah mikirin plot-plot deep. Yang penting ada harem dan karakter OP. Kamu tidak mau memikirkan hal-hal yang ribet dan hanya ingin menikmati isekai dan romance dengan plot yang ringan. Yang dulu biasanya nonton semua anime musiman, sekarang cuma nonton 1 atau 2 doang per musim. Membuat channel YouTube yang bahas anime, ngomongnya sih koran anime, tapi cuma nonton 2 anime musim ini dan uploadnya itu manga mulu. Nggak ada yang lebih cringe daripada ngomong gue reviewer anime tapi akhirnya malah bikin konten manga recommendation. Sampai viewernya nanya, ini channel anime atau channel manga sih? Ya nggak? Ini, kawanku, adalah kisahku dan mungkin juga kisah kalian. Fase kita sebagai fans anime Indonesia. Itulah 4 fase dari fans anime. Tapi ya, mungkin itu saja dari aku. Terima kasih semuanya telah menonton videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Dan sampai